rahayu bagi hidup kita. Semusim berlalu.
pastor yang lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur dan masuk ke hadiratnya untuk membawa pujian bagi Yesus Tuhan Raja kita.
syukur kita buat kebaikan yang Tuhan telah beri setiap detik, bahkan setiap waktu. Tuhan pelihara kita. Sama Bapa yang
kasih dan kuasa-Mu melalui pujian penyembahan kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, sebab kalau kami ada lagi semua karena anugerah. Kalau kami hidup pada hari ini di tengah-tengah dunia yang semakin jauh, dunia yang semakin gelap, sungguh semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Betapa kami bersyukur, dan kami nyatakan syukur kami pagi ini melalui pujian sembah kami. Kiranya Bapa disukakan dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat umat-Mu, orang-orang pilihan-Mu di tempat ini Tuhan, dan memberkati setiap kami. Bapa, lengkapi kami dengan sukacita-Mu melalui sabda dan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pimpin hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, suara-Mu Tuhan. Sebab kami membutuhkan Engkau, nasihat-Mu. Kuduskan hamba-Mu, sembunyikan dia di balik mimbar-Mu, dan biar kata kalimat yang keluar dari hati, dari mulut hamba-Mu berasal dari hati Tuhan Yesus, yang memberkati baik kami yang mendengar pun yang menyampaikan. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu, ya 30 tahun yang lalu, waktu gereja masih tahun berapa ya, 93 dan 95, saya kirim mimbar di gereja, katanya disomasi. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya dengan Thomas Gunawan. Saya hadir bersama dengan istri saya tercinta, ya, baju kuning itu saudara. Saya melayani di GBI Pajajaran, ya, di gerejanya Bapak Ketut Suwacana. Beliau adalah Ketua Perwil 1 BPD GBI Banten. Jadi saya salah satu pendeta di GBI Pajajaran di Tangerang. Saya lebih banyak di media, ya. S1 saya satu alma mater dengan mungkin world leadernya dari Institut Mental Indonesia, ya? Atau Karyawan itu. oh karyawan. Saya alma mater, Om ambil S2, saya menyelesaikan S1 di Tamburan. S2 saya di SDT Mulia itu mengambil konseling pastoral, dan di SDT IKAT Master Teologi Kepemimpinan, saudara. Kami tinggal di Tangerang, melayani di Tangerang. Istri saya PNS. Saya lulus tahun 2015 psikologi Atmajaya. Sekarang putri, saudara, perempuan. Sekarang sudah punya anak 2. Jadi cucu saya sudah 2. Sudah 2 opa 5 ya. Saya kira itu saja. Banyak kalau saya mau sampaikan, tapi nanti jadinya sombong begitu ya saudara. Tapi jelek-jelek ini saya mantan penyanyi rohani, saudara. Benar. Album saya viral. Kalau dulu ngomongnya bukan viral ya, bestseller. 20 worship song bersama Thomas Gunawan dan Tower of Praise diproduksi Maranatha. Padahal saya direktur Hosana Record dan ditarik Pak Eras jadi direktur Sola Gracia. Tapi saya juga produser lepas di Maranatha Record, saudara. Jadi jelek-jelek ini penyanyi. Kalau Maranatha itu albumnya nggak bestseller, dia cuma 1 volume
innalillahi gitu. Tapi album saya sampai 6 volume, artinya bestseller. Kalau Frankie Siombing, Nikita, Herlin itu penyanyi rohani papan atas. Kalau saya penyanyi rohani di atas papan. Loh bener. Artinya bestseller itu masih ya belum papan atas gitu. Saudara nggak, kalau nyari album rohani jangan di toko material, pasti nggak dapat. Saudara. Ada yang pernah beli album rohani saya? Nggak ada ya saudara. Ya, jelek-jelek begini penyanyi saudara. 2 kali direktur, sekali jadi general affair di sebelah Jerman. Jadi memang saya banyak di marketplace, cuman saya juga melayani sebagai hamba Tuhan. Ya. Baik, hari ini Tuhan percayakan saya untuk menyampaikan satu kebenaran Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Bagaimana kita mengenal Allah yang transenden, yang tidak terlihat, yang untouchable, tidak terjamah, Elohim Yahweh, pencipta langit dan bumi, pemelihara alam semesta, tuan rumah jagat raya, saudara. Dan mengalami Tuhan, si tuan rumah jagat raya itu secara real time. Tahu artinya real time, saudara? Ibadah kita ini juga dipantau surga secara real time. Kalau media sosial, mungkin jemaat yang menyaksikan di dunia maya menyaksikan ibadah persis jamnya hari ini secara real time. Dunia kita hari ini adalah dunia globalisasi, di mana kita bisa melihat berita perang Ukraina, Uni Soviet di Eropa Timur secara real time. Hari ini bom meledak kita bisa lihat real time, itu artinya sekarang. Ya, paham ya? Apa yang terjadi di kota Medan, Surabaya, itu bisa kita lihat hari ini. Saya punya konseling itu orang yang konseling dengan kami. Anaknya tiga-tiganya kuliah di benua yang berbeda. Tinggal di Bumi Serpong Damai, BSD, Bumi Serpong Damai. Tapi jadi pasien konseli saya, artinya walaupun kompleknya Bumi Serpong Damai, keluarga di sana nggak banyak yang damai, saudara. Ya, makanya pengen tinggal di Bumi Serpong Damai, dipikir bisa damai, tapi toh cari pendeta. Ya. Suaminya jadi apa itu ya, suka nggak pulang-pulang, Bang Tommy di gondol kuntilanak, tapi kuntilanaknya cakep, saudara. Nah, anaknya kuliah yang nomor 1 perempuan di benua Australia, yang nomor 2 ambil kedokteran di benua Eropa, di Inggris, dan yang ketiga cowok, ini dua-duanya cewek, yang ketiga cowok kuliah di benua Amerika. Bayangkan, saudara, keluarganya, anaknya. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Manusia yang oleh Allah diberi hikmat, akal budi, bisa menciptakan gadget, gawai, ya, seluler, handphone, pintar. Ketika dia bercerita anaknya yang di Inggris, yang kuliah kedokteran, beda 12 jam. Kalau di sana siang, di BSD tengah malam, ya, jam 12 di sana, 12 tengah malam di BSD Tangerang. Satu kali membutuhkan dana yang harus diselesaikan segera, dia telepon pakai gadget, ya. Papanya yang lagi tidur pulas, si Bang Togip itu sudah langsung bangun. Bayangkan,
handphone sekecil ini bisa menggerakkan orang di luar benua, ya. Dari benua Eropa dia telepon papanya di benua Asia, yang di benua Asia diperintahkan untuk membayar sesuatu di benua Eropa. Artinya apa, saudara? Manusia yang keterbatasannya, tapi di masa teknologi hari ini manusia bisa menggerakkan manusia lain di benua yang berbeda. Apalagi Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dia punya berlaksa-laksa malaikat surga. Kalau jemaat GBI Rehoboth, betul ya, Tambun Bekasi, sama-sama mengangkat tangan menyembah Dia, surga kirim malaikat, kat kirim berkat ke Bekasi, ke jemaat Rehoboth. Gak sulit, saudara, manusia saja bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, manusia di abad modern hari-hari ini, di mana kejahatan semakin meningkat, gara-gara uang 1.000 nyawa bisa melayang. Dunia hari ini sedang menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, bahwa akan datang masa yang sukar di akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak peduli orang lain, tidak peduli agama, meskipun masih datang ke gereja. Tapi bukan jemaat GBI Rehoboth Bekasi. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Manusia hari ini semakin jahat, saudara. Kalau pendeta, hamba Tuhan, gak usah hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jatuh aja, waduh, sudah diomongin, digosipin, ya. Dosa gosip hari-hari ini melanda gereja. Ngomongnya di doa semalaman, kita doakan pendeta kita. Kemarin saya lihat jalan sama cewek cantik, masih muda lagi, doakan. Waduh, di doa malam, semalam-malaman. Masa sih? Wow, jangan-jangan iya loh, saya pernah lo lihat loh, padahal belum pernah lihat. Tapi supaya informasinya juga dia miliki, dia ngomong begitu. Padahal gembalanya baru dapat tamu, ponakannya dari luar pulau, saudara. Nggak ditanya dulu. Nah, pendetanya digosipin. Tapi pasti bukan jemaat Rehoboth sini, saudara. Pasti di jauh di Jakarta, di Bandung, saudara. Ya. Anak-anak mudanya, kalau pacaran katanya karismatikan. Apa itu pacaran karismatikan? Cari yang gelap-gelap, kuraba-raba. Itu bukan bahasa roh, tapi kan karismatik. Pasti bukan anak-anak muda di sini ya. Anak-anak muda di sini takut Tuhan semua ya. Di Bogor, di Bandung, di Jakarta. Tapi coba lihat anak-anak muda yang di Bogor, di Bandung, jangan-jangan di sebelah gitu. Nggak ada ya. Nah, bagaimana kita mengenal Allah yang tidak kelihatan, transenden, dan mengalami secara real time? Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Siapa yang kekal? Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang diperhatikan, kehendak Bapa yang tidak kelihatan tetapi kekal. Yang kelihatan ini sementara. Mobilmu, rumahmu itu sementara. Kita melihat Aceh bagaimana dilululantakkan oleh tsunami. Apa yang dikumpulkan harta bisa lenyap dalam sehari. Suami kita, istri kita, anak kita bisa dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Itu sementara. Makanya jangan engkau mencari sesuatu yang sementara. Cari boleh, tapi jangan untuk pegangan. Karena sewaktu-waktu yang sementara itu hilang. Tetapi Bapa di surga, Tuhan Yesus itu kekal. Nah, saudara, tadi saya sudah perkenalkan bagaimana mengalami Allah yang transenden, ya, yang tidak kelihatan, untouchable, yang bertahta di terang yang tak terhampiri. Tetapi Dia Tuhan yang imanen. Saya mengikuti kuliah anak saya di Lampung, Unila, yang ngambil IT, saudara. Karena ngeband terus, saudara. Ininya skripsinya nggak selesai. Akhirnya saya dipanggil, disuruh mendampingi supaya nggak ngeband terus. Ini anak nomor 2, saudara. Waktu seminar proposal saya hadir di sana. Tapi saya ikut bimbingan supaya dia nggak kabur, saudara. Ikut bimbingannya. Karena ngeband terus. Hobinya memang ngeband, main musik. Itu sudah bisa cari uang. Padahal kontraknya berapa? 2.400.000 kontrak. Tapi membuat dia lupa. Papa mamanya membiayai 1 bulan uang makan dia aja udah 2,5 juta. Dia lupa. Tapi saya mendapat ilmu, saudara, ketika dia seminar. Dulu S1, S2 kita cuma dapat metafisika, artinya yang untouchable, yang di luar fisik, gitu, saudara. Tetapi anak saya belajar, dia ngambil skripsi dengan judul Kekuatan Wi-Fi di Universitas Lampung, ya. Lalu di sini dia disuruh rubah. Kalau di universitas berarti seluruh universitas. Jangan. Ambil saja di Fakultas Teknik. Fakultas Teknik itu ada beberapa, teknik elektro, teknik mesin, teknik apalagi gitu. Jadi cuma 1 gedung. Nah itu, saudara, saya melihat dia belajar bagaimana anak saya ini bisa memindahkan partikel-partikel di udara yang kita pikir ini hampa udara, ya. Bagaimana itu dipindahkan menjadi satu koneksi, menjadi Wi-Fi. Bayangkan, saudara, ternyata yang tadi saya saksikan bahwa orang bisa menggerakkan manusia lain dari benua lain. Karena apa? Karena frekuensi atau istilah mereka metadata, ya. Metadata yang tidak terlihat. Data di dalam udara ini ada partikel-partikel data yang bisa diambil, dipakai untuk memperkuat koneksi Wi-Fi. Kalau saudara hanya seminggu sekali datang ke gereja, koneksi saudara putus nyambung dengan Bapa di surga. Bagaimana kita bisa mengalami Allah yang real, bisa mengalami Allah yang untouchable secara real time? Kita harus punya koneksi.
Koneksinya harus nyambung, nggak boleh putus, saudara. Itu sebabnya kalau saudara mendengar bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa, Allah yang untouchable, yang transenden dan mengenalkan diri di dalam Yesus Kristus sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah yang harus kita jalin hubungan koneksivitas kita setiap hari, day by day, untuk mengalami Tuhan secara real time. Kalau dalam teknik itu, teknik informatika itu bisa mengambil ya, di metadata ini bukan ruang hampa, saudara. Ada frekuensi ya yang bisa diambil untuk membantu koneksivitas. Demikian juga Allah, saudara. Ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penghulu di udara. Ini partikel-partikel setiap hari. Penghulu di udara ini menguntikkan pengaruh yang memberi koneksi di otak saudara dan saya. Peperangan rohani kita di dalam pikiran, ya. Maunya doa, maunya baca Alkitab, tetapi gadgetnya tunjukin kalau yang cowok ini, waduh, cewek cantik, bahenol gitu. Gak tahu kalau perempuan daya tariknya apa, kalau laki-laki begitu. Jadi peperangan rohani setiap saat, bukan hanya seminggu sekali, saudara. Bagaimana kita melawan penghulu-penghulu di udara kalau hanya bersekutu dengan Tuhan seminggu sekali atau 2 kali karena ada ibadah tengah minggu. Kita harus menjalin koneksivitas dengan surga day by day, setiap hari, selalu di hadiratmu, menghayati kekudusanmu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalammu. Saudara, saya bersyukur ternyata jemaatnya kok sama-sama mahasiswa RBO ya, Pak Yohanes ya. Karena saya kemarin mempersiapkan khotbah ini, komputer saya nge-hang, nggak selesai. Cuman daripada ini saya titip khotbah, jadi bukan ini. Tapi tadi dibantu oleh Pak Yohanes supaya kita bisa mengenal Allah yang transenden itu ternyata imanen. Dia tuan rumah di jagat raya. Jadi kalau saudara ada di jagat raya ini, jangan berpikir dia tidak melihat saudara dan saya. Dia perhatikan hidupmu dari mulai bangun pagi. Apa yang kita lakukan? Minum teh, ngopi, sarapan, atau baca Alkitab, doa. Dulu kalau keluarga saya masih di rumah, sekarang kami berdua di rumah. Dulu kan berempat, sekarang udah pada di luar. No Bible, no breakfast. Sebelum membaca Alkitab, tidak ada sarapan. Itu saya terangkan untuk anak-anak saya. Nah, Allah Bapa di surga punya CCTV, saudara, yang bisa memantau saudara bukan hanya pakaian kita, tetapi kedalaman hati kita. Apa yang kita renungkan, dia tahu. CCTV-nya itu tajam bagai pedang bermata dua, memperhatikan saudara dan saya. Kalau teknologi saja bisa mengambil data, Tuhan yang menciptakan frekuensi, yang punya malaikat itu bagaikan koneksi itu, saudara. Ya, kalau IT itu kan kabel-kabel, nah, malaikat itu seperti itu, saudara. Kita pun dipantau oleh Tuhan. Hari ini Tuhan melihat ibadah
di GBI Rehoboth Tambun Bekasi ini secara real time. Apakah pengkhotbahnya hanya bisa khotbah atau melakukan, menghidupi apa yang dia khotbahkan? Dia tahu, saudara. Apalagi jemaatnya, gitu. Saudara tahu apa artinya viral? Dalam media sosial istilah viral berarti menyebar. Menyebarnya suatu berita atau informasi secara luas dan cepat, persis seperti cara kerja virus, asal dari kata viral. Virus itu asal kata dari viral. Nah, informasi itu bisa berupa video, audio, foto, lisan yang menyedot perhatian serta menjadi perbincangan publik. Dan ini bisa menjadi jejak digital, ya, jejak digital, file. Apa yang kita perbuat beberapa tahun yang lalu itu ada jejak digitalnya di dunia maya, disimpan filenya. Nah, yang saya mau jelaskan, saudara, firman Tuhan ini, Alkitab ini hanya menjadi logos, perkataan Allah yang tertulis di dalam Alkitab, atau bisa menjadi viral. 1 Tesalonika 1 ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat setelah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Viral bukan hanya terjadi saking pada abad mula-mula Kristen pertama ada di dunia ini, terjadi karena banyak orang yang rela memviralkan berita tentang Yesus sebagai juru selamat. Jadi saudara dipanggil untuk memviralkan kebenaran firman Tuhan. Saudara harus menghasilkan buah. Nanti saya jelaskan di bawah. Kita harus menghasilkan bukan hanya buah pertobatan, tetapi buah Injil. Kita harus memanfaatkan bukan hanya teknologi, tetapi kebenaran Injil yang menjadi kekuatan bagi orang untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Untuk dapat dipakai oleh Tuhan, kita harus berfungsi dan dengan benar, saudara. Saudara pernah nggak ke toko handphone, lalu ada handphone bagus tapi nggak dijual, bahkan jatuh ke banting-banting, si punya toko nggak marah, nggak apa, tahu nggak? Pernah nggak dia begitu? Itu handphonenya mirip, tapi itu dummy, saudara. Ya, dummy, bentuknya handphone, tetapi di dalamnya tidak ada komponen-komponen. Nah, orang Kristen yang tidak berfungsi memang hidup ber-KTP Kristen, tiap minggu datang ke gereja, tapi Christianity without Christ, Christianity without Holy Spirit. Orang Kristen seperti ini pasti egois, maunya diri sendiri, nggak ada komponennya, nggak berfungsi, ya, tidak berfungsi dengan benar. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 5 ayat 13, 14, 15, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Fungsi yang pertama, kita harus menjadi garam. Itu sabda Yesus. Sudahkah saudara hidupmu dinikmati, hidupmu mengubah orang lain, ya? Hidupmu dirasakan keluargamu, hidupmu dapat berdampak bagi orang lain untuk mengenal Kristus. 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Kita tidak cukup menjadi garam dan terang di gereja saja, sesama jemaat, ya. Kalau kita hanya menjadi garam di gereja kita, saudara, gereja ini jadi gudangnya garam, bukan rokok ya, gudang garam. Saudara hanya ada di gudang, berfungsinya di gudang saja, jadi gudang garam. Tentu orang-orang pilihan di tempat ini nggak mau jadi gudang garam, amin. Jadilah garam yang menggarami dunia, terang yang menerangi dunia. Fungsinya benar, punya koneksi, punya pulsa, kuota. Handphone beneran aja. Ini kalau orang Indonesia kan nggak baca ini, paling fungsinya WA. SMS dulu, SMS, WA, teleponan, padahal banyak manfaatnya, saudara. Tetapi yang penting ada kuotanya. Kuotanya adalah doa pribadi saudara, day by day, morning by morning. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau itu saudara nyanyikan jam 4 subuh, jam 4 pagi, sebelum saudara sebangsa setanah air kita juga menyembah, menyembah Allah. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, bila ku boleh datang memandang wajahmu Tuhan. Pernahkah saudara merindukan Tuhan? Bukan hanya rindu berkat-berkatnya, merindukan Tuhan yang memberkati saudara. Coba mulai besok jam 4:30 itu tidur paling enak loh, dibanding tidur jam 11 malam. Tidur jam 4:30, aduh mau bangun udah bunyiin speaker timer. Saya bangunnya berapa? 2:30 untuk sampai ke Tambun ini. Saya bangun 2:30, mandi, jam 4 kami berangkat. Saudara, Tuhan kita pemilik jagat raya, tuan rumah. Kita harus menghormati. Ketika kita ada di bumi ini, diberi kesempatan untuk hidup, bernapas, itu ada tuan rumahnya. Tuan rumah jagat raya kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, kita baca ya saudara. Yesus sendiri mengakui loh, Yesus ini, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak agama di dunia ini, tetapi yang benar pasti yang disembah oleh Yesus. Ya, kepadanya Yesus menaikkan doa. Yesus sendiri mengklaim Allah satu-satunya Allah yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita harus berfungsi dengan benar. Satu frekuensi. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu mengenakan pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus. Kita dapatkan melalui intimasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Nah,
Fungsi, kalau kita berfungsi dengan benar, kita akan berbuah, menghasilkan buah. Sebab dalam Matius pasal 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang ke dalam, dibuang ke dalam api. Sobat, tadi saya sudah jelaskan, firman itu viral oleh karena ada orang yang memviralkan, yang menyampaikan berita Injil tentang keselamatan. Kita harus menghasilkan buah. Kalau tidak, kita dibuang ke dalam api. Wah, mana mungkin Pak, saya tiap minggu ke gereja, saya kasih perpuluhan, saya sudah melayani. Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Tuhan, bukankah saya sudah bernubuat, sudah membuat mujizat demi namamu? Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena di dalam kata aku tidak mengenal engkau, bukan oida. Ada dua kata mengenal dalam teks Gelika Yunani. Yang pertama oida, full of knowledge, pengenalan yang lengkap, pengetahuan yang lengkap. Tapi Yesus tidak menggunakan kata oida pada saat menyapa engkau, aku tidak mengenal engkau. Dia menggunakan kata ginosko. Aku ginosko terhadapmu. Dan kata tufil, ginosko tufil, aku tidak menikmati hidupmu. Tapi kan saya sudah ke gereja, beri persembahan, beri persepuluhan, itu hanya untuk pencitraanmu, bukan untukku, kata Tuhan. Aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, itu kan untuk kamu nikmati, supaya kamu terkenal. Makanya Yesus mengatakan ginosko, tidak kenal, dibuang ke dalam api, tidak menikmati hidupmu. Kita harus menghasilkan yang pertama, buah pertobatan, perubahan hidup. Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah pertobatan. Buah pertobatan itu buah perubahan hidup. Kalau dulu suka tempelin istri, bertobat jadi suka mengasihi istri. Bila perlu istri dipijitin, sudah capek mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Amin. 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 Ibu-ibu, bapak-bapaknya amin. Ibu-ibu juga jangan kayak radio rusak. Ya ngomel aja, ngomel terus. Apalagi zaman susah ini kayak radio rusak. Waduh, itu bising itu kalau buat kau. Memang konon katanya menurut penelitian, ibu-ibu ini harus setiap hari harus mengeluarkan 10.000 kata. 10.000 kata. Sedangkan bapak-bapak cuma 1.500 kata. 1.500 kata bapak-bapak udah habis di tempat kerja, tempat nongkrong. Dia pulang udah kehabisan kata. Ibu-ibu belum mulai, masih stoknya banyak. Jadi begitu, bapak-bapak juga harus maklum. Dan yang terakhir, buah Injil jiwa-jiwa. Kolose 1 ayat 6. Kalau tidak, engkau akan ditebang, dibuang ke dalam api. Amin, saudara. Kita harus menghasilkan buah apa? Buah pertobatan. Yang pertama, perubahan hidup. Ya, yang dari tadinya suka pornografi, bertobat, baca firman Tuhan. Ya. Ada di sini yang suka pornografi, ada. Berani angkat tangan, bertobat ya. Ya mungkin berobat dulu lah, kalau belum, biar sembuh berobat dulu. Tapi bertobat. Kalau nggak bertobat, ada yang berani angkat tangan, kita suruh maju, kita serukan apa saudara? Salibkan dia. Yang tidak menghasilkan buah pertobatan. Ya. Yang kedua, memberitakan Injil, bersaksi, saudara. Ya. Bersaksi. Kalau tidak, dibuang ke dalam api. Jangan bangga dengan saudara sudah menjadi anggota gereja.
Tetapi apakah saudara sudah memberitakan firman menghasilkan buah yang baik? Nah, ini tadi saudara perkenalan saya. Anak saya yang pertama, yang kedua, ini yang sudah punya anak. Saya, kalau saudara buka di YouTube, itu ada khotbah saya di Delta TV. Saya juga menulis di kolom keluarga majalah Rohani Bahana. Bahana sekali-sekali, Bahana sekali-sekali. Tapi yang lebih banyak di majalah Gaharu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang pemain musik. Terima kasih buat Om Evras yang sudah mempercayakan. Jadi hari ini luar biasa, saya suka cita sekali karena reuni ya kecil saudara, udah punya cucu juga. Bisa minta kunci D. Tahu nggak lagi? Tunggu setiap tahu ya? Atau G ya? Tadi saya nyanyikan ku ingin selalu. Bisa ya? G ya? Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan boleh membawa kita lebih menghormati Tuan rumah jagat raya, karena Dia Allah yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersatu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Sadarkan kami mata Engkau melihat dimanapun dan kapanpun kami berada. Amin. Tuhan, ajar kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Engkau bukan hanya melihat apa yang dapat kami lihat, namun Engkau melihat dalam hati kami.
motivasi kesungguhan, ketulusan. Engkau sudah melihat kemunafikan dan dosa, kebencian yang tersembunyi dalam hati kami. Engkau ampuni, kesucikan dan kuduskan kami, untuk kami membangun mesbah doa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk hamba Pastor Thomas. Tuhan akan memberkati dengan hikmat dan urapan dan kekuatan tinggi. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Pelayanannya Tuhan jadikan berkat di mana beliau berada, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Istrinya Tuhan memberkati, putra putrinya Tuhan memberkati, dan setiap apapun yang dikerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Dan hari ini kami diberkati melalui pelayanannya, dan kami sungguh-sungguh boleh kembali dengan pembaharuan dan pemulihan dari Allah sendiri. Bapak, terima kasih. Hamba mengangkat tangan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Yang lemah Tuhan memberi kekuatan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya Allah bukan hanya ada di atas, Allah ada di tengah-tengah kami. Allah yang transenden adalah Allah yang imanen, Allah yang mengerti pergumulan demi pergumulan. Bapak, terima kasih bagi orang tua yang saat ini membutuhkan banyak dana untuk menyekolahkan anak-anak mereka, mengkuliahkan anak-anak mereka. Ya Tuhan akan menolong dan mencukupi. Bapak, terima kasih berkati mata pencarian umat-Mu sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, pedagang, dan apapun yang dikerjakan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat buat pelayanan pagi ini. Bapak, terima kasih. Doa kami buat tetangga kiri kanan kami, keberadaan kami menjadi berkat bagi mereka sekalian. Negeri yang kami cintai kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Pemerintah kami, Bapak Bensin Joko Widodo sebagai presiden, dan semua menteri, Tuhan memberkati. Semoga keamanan dan ketentraman negeri ini, kesejahteraan negeri ini berdampak dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan pemerintah kami untuk mengelola negara ini. Bapak, terima kasih Bapak. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Namun sebelum kami pulang, kami ingin menunjukkan ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami, dan persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini. Jemaat tidak menjadi berkekurangan dan menjadi miskin. Jemaat semakin diberkati Tuhan karena mereka mencintai Tuhan. Bapak, terima kasih. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Asyara Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha yang sedang menunggu.